Halo guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi hari ini aku baru saja selesai nonton film Viking Valhalla. Yang dimana film ini film yang cukup menarik untuk ditonton teman-teman. Dia ada 3 season. Yang ceritanya cukup menarik. Yang dimana saya itu juga mengambil dari sejarah. Walaupun yang mungkin tidak mirip dengan sejarah aslinya, tapi film ini menarik karena banyak yang bisa dipelajari dari film ini. Viking Valhalla. Jadi waktu itu ada orang-orang Viking yang tinggal di kerajaan Inggris, dan Raja Inggris ini membantai orang-orang Viking tersebut. Nah, otomatis orang-orang Viking atau Raja Viking tidak terima, mengumpulkanlah pasukan, mengkonsolidasikan pasukan untuk menyerang Inggris. Dia berkata, masa kita diam saja mendiamkan penghinaan ini? Mereka tinggal tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba dibantai, masa kita diamkan? Itu Raja Viking. Dia satukan, sepakatlah untuk menyerang Inggris, dikarenakan itu tidak bisa dibenarkan. Kita kayak mencari keadilan. Peranglah Raja Viking dengan pasukannya ke Inggris, menuju Inggris. Nah, setelah sampai di Inggris, Raja Inggris yang sudah membantai ini itu memang sudah tua kondisinya, dan kondisi lagi sakit-sakitan waktu sudah mau menuju ke sana. Sehingga waktu mau perang, sebelum perang ini Raja Inggris sudah mati duluan. Otomatis anaknya yang menduduki tahta lagi. Dan waktu anaknya sudah menduduki tahta, otomatis ini anaknya kan tidak sabaran. Misalnya kalau saya lihat di film itu, kalau ini anak Raja Inggris ini sabar saja, bijaksana, saya rasa bisa menang. Cuman karena tidak sabaran anak raja ini, jadi kalahlah ini kerajaan Inggris, direbutlah oleh orang-orang Viking. Dan si Raja Viking menikahi Ratu Inggris. Kan Ratu Inggris ini kan menjanda ya, karena sudah meninggal suaminya. Nah, dinikahilah, sehingga Raja Viking ini mendapatkan 2 kekuasaan, Raja Denmark dengan Raja Inggris. Jadi ini sudah kayak berkuasa sekali lah, super power lah waktu itu. Nah, dari pelajaran ini saya mendapatkan kayak memang memperebutkan kekuasaan itu mudah, tapi untuk mempertahankan kekuasaan itu sangat sulit. Kalau saya lihat dari filmnya. Nah, memang seperti itu realitanya. Kenapa sulit? Karena waktu Raja Viking ini kan lawannya tinggal Inggris saja. Dia mau melawan. Nah, setelah dia kuasai Inggris, otomatis lawannya siapa lagi lawannya? Dan next lawannya siapa lagi? Lawannya ya bangsanya sendiri. Lawannya ya keluarganya sendiri. Yang untuk apa keluarganya sendiri? Untuk keluarga yang mau merebut tahtanya. Isinya berebut kekuasaan orang-orang di internalnya, karena ini sudah kekuasaan yang super power, kekuasaan yang wow untuk direbutkan. Dan saya rasa di zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada itu yang namanya handphone, kirim-kirim pesan, jadi kayak mudah sekali penfitnahan, mudah sekali kayak pembohongan, mudah sekali membuat makar dan sebagainya, sehingga terpecah belah, urus sana urus sini. Kayak harus memang betul-betul orang dulu tuh pintar lihat kondisi. Apalagi tidak ada HP, tidak ada pesan singkat, jadi cara untuk manajemen 2 kerajaan ini
yang betul-betul butuh kepercayaan yang sejati, kepercayaan yang betul-betul kepercayaan lah. Jadi saya salut sama orang-orang dulu tuh, saya melihat orang-orang dulu itu memang kayak menghargai yang namanya nyawa. Beda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang dulu itu kalau ada sukunya dibantai di Inggris, orang-orang Viking dibantai di Inggris, mereka datang lah rame-rame juga. Kok bisa gini, nggak adil dong. Walaupun memang banyak yang mati karena berperang, tapi saya rasa mereka mati dalam keadaan yang betul-betul memegang sesuatu yang namanya kebenaran. Dia menghargai nyawa. Dan orang-orang Viking ini meyakini kalau dia memang berperang dan kemudian mati, mereka akan menuju ke Valhalla. Valhalla dalam sudut pandang kita itu kayak surga. Perang terus tiba-tiba kalau mati ya surga hadiahnya. Sesimpel itu. Jadi kayak itu kan betul kayak menghargai nyawa, beda dengan sekarang. Kalau menurut teman-teman bagaimana kalau kondisi sekarang? Sekian dari saya pembahasan hari ini yang menarik, dan kalian mungkin bisa nonton sendiri filmnya. Betul-betul film yang luar biasa, ada manfaatnya dan unik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.